ceritanya ya. Itu sampai cerai Jadi untuk agama jadi agama Hindu, untuk memeluk agama Hindu, untuk jadi orang Bali lah gitu. Itu kenapa sampai begitu? Jadi ceritanya seperti jam malam-malam kayak gitu kan. Nanti dengar tuh di rumahnya sebelah itu perempuan nangis tapi bukan sosok manusia. Dan itu udah dari kecil beli Santi kayak gitu. Indigo? Iya. Nyaman, Santi tidur kayak kan ibu kos tuh punya anak kecil ya, anak kecil gitu kan. Kan anak kecil perempuan itu bonekanya banyak ya beli. Oh iya. Bonekanya tuh kan banyak. Iya. Bonekanya tuh hidup. Hidup Ngajakin Santi main. Beliau yang di badannya Santi tuh seneng kalau Santi ngajeng seperti itu. Jadi kayak Santi ngajeng sekar, entah bunga melati, bunga mawar, bunga apapun itu yang bisa Santi konsumsi, bunga anggrek pun. Puasa putih, nasi putih, pokoknya semua serba putih. Nasi putih, bunga air putih, bunga putih, bawang, terus putih. bawang putih Santi ngajeng itu. Gila. Jadi sempet waktu itu Santi setiap hari. Om Swastiastu. Om Swastiastu beli. Rahajeng rauh Bu Jero. Astenggara Swastiastu. Santi Dharma Chandra gitu ya. Astenggara. Mbak Santi. Aku panggil Mbak ada apa ya begitu? Santi cantik aja sih. Santi cantik. Iya, Santi cantik baik hati. Ini Suksemo, terima kasih sudah datang Santi ke podcast Cek Bali. Yes. Tahu sebelumnya podcast Cek Bali? Tahu dong. Dulu kan Santi tuh pengen ya lihat konten-kontennya Cek Bali itu kan ngundang orang-orang yang besar di Bali untuk datang ke sini. Itu yang tak lihat ya, Bli. Terus dalam hati tuh ngebatin aja. Aduh, kapannya bisa diundang Cek Bali? Astungkare ya udah betare langsung dengerin dan sekarang diundang lo di sini. Dan pas Matatah ya aku ngundangnya tuh. Kemarin ya. Mereka habis disucikan langsung. Aku enggak tahu loh Santi Matatah. Seharusnya kemarin datang sih. Kan belum kenal sebelumnya. Kalau kenal ya, datang langsung. Ya. Ini aku ngikutin kontennya Mbak Santi kan. Aku lihatlah story di sebuah podcast itu, story perjalanan. Dan aku berpikir, wah ini gila, ini agak lain nih orang. Gila ya, gitu. bisa bilang gila gitu. Makanya aku sampai nonton sampai habis. Mbak Santi katanya cerai, sampai cerai untuk jadi Hindu gitu. Iya, memang. Itu dulu lah ceritanya ya. Itu sampai cerai jadi untuk jadi agama Hindu, untuk memeluk agama Hindu, untuk jadi orang Bali lah gitu. Itu kenapa sampai begitu? Jadi ceritanya seperti ini. Setiap manusia kan memiliki perjalanan spiritual. Ceritanya yang mungkin berbeda-beda. Nah, untuk perjalanan hidupnya Santi sendiri, nggak tahu juga dorongan dari energi mana sehingga Santi tidak bisa membendung keinginan untuk masuk di agama Hindu waktu itu. Hubungan sama suami sih ke kiri ya, pas ya. Hubungan sama suami waktu itu ya baik-baik aja, nggak ada yang namanya kayak permasalahan pelik rumah tangga sih, enggak waktu itu kan. Nah pas waktu mau masuk agama Hindu pun ngobrol baik-baik, nggak ada, karena waktu itu kan banyak lah kejadian hal waktu itu. Sempat sebelum pindah ke Jakarta Timur ya, jadi tinggal di rumah di Bekasi ya. Terus mantan suaminya Santi waktu itu, dan namanya suami istri pasti satu kamar dong. Terus habis itu diginiin sama mantan suami. Mantan suami itu diliatin sosok nenek-nenek di pura. Dan sosok nenek-nenek tersebut itu cuma bilang ke mantan suami, tolong balikin Santi ke pura, tolong balikin Santi ke pura. Dan bangun pagi dengan ngobrol bahasa Jakartaan ya. Lu ada masalah apa lu sama orang Bali? Digituin sama mantan suami. Gak ada masalah, gue gak ada masalah. Gue bilang gitu, ngapain juga orang ke Bali juga liburan 1 tahun juga belum tentu, dan liburan juga paling ke hotel, ke pantai 3 hari, habis itu balik lagi ke Jakarta. Kan gak ada yang keliling ke pura atau kemana perjalanan spiritual, gak ada kayak gitu-gitu. Terus gue gak ada permasalahan tak gitu sama orang Bali juga. Nggak yang kenal banget gitu loh, paling cuma teman juga beberapa itu doang. Aku bilang gitu kan, kok gue dimimpiin nenek-nenek katanya tolong balikin Santi kayak gitu. Itu mimpinya sekali atau sekali?
ada sekali, terus dia sering juga kayak diliatin apa ketika Santi tidur. Dia kan sering ngeliatin Santi, wajah Santi ketika tidur gitu. Katanya wajahnya Santi tuh berubah. Katanya kayak gitu. Itu mantan suami sih yang bilang kayak gitu. Nah, akhirnya waktu itu mantan suami ngajaklah ke Condet di Jakarta Timur. Di Jakarta Condet itu wilayah. Condet Jakarta Timur waktu itu. Nah, waktu itu kan sempet kayak diruqyah gitu kan. Jadi mantan suami izin ke kantornya, katanya bini gue kayak diguna-guna kayak gini-gini, namanya dulu waktu itu kan masih agama lama ya. Terus habis itu kan ya udah dibawalah ke ustadz waktu itu kayak diruqyah. Bukannya sembuh malah kayak kayak ngalamin, aduh kayaknya ini bukan hidup gue gitu. Kayak ngerasa ini, sorry ya Santi ngomongnya lu gue, waktu itu posisinya masih di Jakarta gitu kan. Kayaknya bukan hidup gue. Udah tak coba beberapa, maksudnya dalam arti pengen mendekatkan diri ke agama yang lama kayak gitu, tapi nggak bisa. Nggak bisa, akhirnya sampai ke pindah rumah itu, dan itu nggak bisa terbendung. Dan Santi punya sahabat waktu itu namanya Wayan di kampung Bali Bekasi. Di Bekasi itu ada kampung Bali ya, orang-orang Bali gitu. Terus curhat lah, Yan kenapa sih hidup gue gini banget kayak gitu kan, kenapa hidup gue kayak gini banget, maksudnya secara materi juga Santi nggak kekurangan untuk makan atau apa ya. Terus habis itu tapi kayak sampai Santi itu sempat ke psikiater waktu itu. Jadi pas waktu sebelum pindah rumah itu, Santi kan 3 kali kayaknya pindah rumah pas waktu rumah tangga. Jadi pertama itu kayak di apartemen waktu itu. Terus kayak ngeliatin hal-hal kayak niskala gitu kan. Misal di dapur nanti ngeliatin ini. Tiba-tiba Santi tinggal di lantai 22, tiba-tiba nanti di lantai 15. Tiba-tiba nanti udah pikiran Santi udah di Kemayoran nih. Karena kan kalau di Bali di Jakarta itu, kalau yang Santi rasakan ya, itu seperti kayak ada naga, sosok naga besar. Jadi kepalanya itu ada di Kemayoran. Jadi pusatnya di Kemayoran. Terus untuk ekornya ada di perbatasan Jakarta Barat sama Tangerang. Di situ. Nah, Santi itu udah pikirannya udah sampai di situ tuh. Terus tiba-tiba nanti di kolam renang nih ada sosok apa di kolam renang. Nungguin Santi. Lama-lama kan stres juga kan kayak gitu. Capek enggak sih? Capek dong. Dan Santi ke psikiater waktu itu. Karena enggak ngerti hal-hal ini sekali itu, Santi enggak ngerti sama sekali. Terus ke psikiater. Jadi kalau mau ketemu teman nih, ketemu sama Bli gitu kan, Santi minum resep yang dari psikiater. Atau mau tidur nggak bisa tidur, Santi harus menemui di psikiater. Akhirnya udah kan konsultasi, curhat lah sama si Wayan ini. Terus sama si Wayan, udah sana lu ke rumah gua aja, digituin kan. Akhirnya datang dong ke rumahnya di kampung Bali di Bekasi itu. Terus sama itu WA aku kan nggak tak password kan, namanya kita rumah tangga ya udah percaya aja gitu kan. Terus diginiin sama mantan suami, lu ngapain WA-an sama orang Hindu digituin. Lu ngapain curhat masalah gini gitu. Ya gimana, gue nggak ngerti juga sama hidup gue gituin. Terus habis itu udahlah aku datang ke sana, mungkin diajak sembahyang atau kayak gimana, diketisin tirta kan. Biasanya kalau orang Bali kan, Hindu kan kalau sembahyang diketisin tirta. Habis itu barulah bisa tidur nyenyak. Jadi pas waktu kenapa Santi rajin ke pura, bukan untuk kayak untuk pengen sok spiritual atau apa, karena obatnya Santi itu ada di pura. Tirta itu obatnya Santi agar lebih peaceful, lebih kayak ngerti. Nah akhirnya Santi ngobrol lah sama mantan suami waktu itu, Pak kayaknya aku nggak bisa deh di agama Islam lama-lama waktu itu kan. Karena ya namanya rumah tangga kan, kita cuma beda sembahyang doang ya. Santi ke pura, mantan suami ke masjid kayak gitu kan. Tapi kan kita menjalankan roda kehidupan rumah tangga ya masih bisa gitu kan, untuk ngurusin rumah tangga dan lain-lain kan. Terus mantan suami mengiyakan, nggak apa-apa, nggak ada kata untuk ketika lu mau masuk agama Hindu tak cerai gitu, nggak ada sih, nggak ada awalnya. Terus akhirnya Santi kan nggak tahu sulinggih apa, pemangku apa, nggak tahu sama sekali, nggak ngerti ya. Tiba-tiba Santi dari Jakarta Timur bawa mobil, kayaknya dituntun untuk ke Lenteng Agung waktu itu, ke Jakarta Selatan. Nah meskipun orang Bali kalau di rantau itu kan pasti rumah-rumahnya, gereja-gerejanya itu kan ada ornamen-ornamen Balinya ya. Terus Santi tuh pikirannya tuh di dalam hati tuh cuma gini, gimana caranya Santi ketemu orang Bali dan caranya masuk agama Hindu. Udah itu doang. Mau ketemu pedagang kayak mau ketemu ini itu, yang penting orang Bali caranya masuk di agama Hindu. Nah Astungkara pas waktu di Jakarta Selatan di Lenteng Agung, ini rumahnya orang Bali nih, tak gituin kan. Udah Santi masuk aja, ternyata itu rumahnya Ratu Pedanda, gerejanya Ratu Pedanda. Dan Santi masih belum tahu ya caranya untuk manggil pepasihnya beliau atau manggil ratu, untuk apa caranya. Manggilnya itu masih bapak, Pak ini Santi mau masuk agama Hindu.
Terus kata beliau, kalau mau masuk agama Hindu jangan lama-lama, purnama besok kamu harus bisa masuk agama Hindu. Tapi kan Santi nggak tahu caranya, kayak sajennya, bantennya atau apa. Udah nggak apa-apa, nanti ibu yang nyiapin. Ya mungkin beliaunya juga menghormati Santi karena Santi belum tahu untuk manggilnya ratu, jadi manggil ratu istri waktu itu masih ibu. Dan Astungkara ya dilancarkan waktu itu, Sudiwidani berkas-berkas KTP dan lain-lain gitu kan. Dan itu apa? Setelah itu kan Santi harus sembahyang kan ke pura atau kegiatan-kegiatan agama Hindu waktu itu kan. Nah, di momen itu keluarga mantan suami tahu kalau Santi masuk agama Hindu dan apa ya. Terus mantan suami sempat bilang kayaknya kalau mau mempertahankan rumah tangga kamu harus balik ke agama Islam gitu. Terus Santi masih ingat banget di kamar bawah. Santi nggak bisa kalau untuk balik lagi di agama lama, karena menurut Santi agama itu kan bukan mainan ya, yang kita harus bolak-balik gitu. Iya. Ya udah, kalau gitu ya kita nggak bisa sama-sama. Dan itu Santi digugat cerai lah di pengadilan Jakarta Timur waktu itu. Anak udah ada? Anak ada. Berapa? Anak di Bali, ada anak di Bali. Berapa anak? Ada perempuan. Oh, di Bali? Mak Santi ngajak? Ada. Oh. Ada di Bali. Ya ada sih, pokoknya perjalanan banyak Jadi bukan karena masalah rumah tangga gitu ya? Masalah agama sih. Dan Santi juga nggak tahu ya, bingung dalam waktu itu mungkin proses hidupnya Santi itu kan kayak ya spiritual awakening ya, dalam arti nggak nyalain ngeblaming siapa-siapa yang harus kayak gini gitu. Santi nggak, ya udah ini proses hidupnya Santi gitu, nggak nyalain kenapa sih harus masuk agama Hindu, ujian banyak. Enggak sih, buat Santi ya mungkin ini pembayaran karma Santi lebih ke mulat sarira, lebih ke evaluasi diri kayak gitu. Dan ini kan juga nggak ada reason bukan hidup yang Santi bayangkan, nggak ada. Santi masuk agama Hindu, tinggal di Bali juga itu rencana Tuhan, bukan rencana Santi gitu. Kalau Santi dulunya kan bayanginnya udah di Jakarta sampai tua, atau mungkin ke luar negeri lah, ke Korea atau apa gitu kan. Terus ya perjalanan hidup sampai di sini ya Santi terima, dan Santi akan belajar terus gitu. Jadi dalam waktu 3 bulan itu tahun 2021 cerai, kehilangan uang 1,3 miliar. Ada laporannya di Mabes Polri. 1,3 miliar. Berarti ya, ada, mantan suami ini orang kaya ya di Jakarta. Ya kita ada bisnis lah, dan waktu itu kan dia juga kerja juga kan di salah satu Jakarta Utara, perusahaan yang ternama juga. Terus pokoknya laporan itu yang tak laporkan ada 800 juta, tapi kan aset-asetnya yang Santi alami hilang itu sekitar 1,3 miliar. Terus habis itu Santi harus kehilangan mantan yang ngasuh anaknya Santi, meninggal dalam waktu 3 bulan itu. Dan Santi sampai sempat tinggal di kayak pemukiman yang ya kayak kumuh lah kayak gitu di Jakarta. Karena kan harus keluar dari rumah sambil bawa anak itu. Jadi kalau dibilang waktu itu tuh harapan hidup itu apa ya, mau nyerah tapi Santi masih ngelihat anak kayak gitu. Terus kayak kerja kan waktu itu di Kuningan gitu kan, kerja di Kuningan. Anak yang seharusnya masih tidur atau apa, tak ajak kerja, tak ajak. Jadi kayak Santi kan waktu itu masih kayak nyarin kayak falas atau apa gitu kan. Ya di media dong kita tahu sendiri kan, orang media itu kan kita harus ceria atau apa kan. Anak tak taruh di dapur kantor, di pantry. Sempat kerja di media ya sempat medianya ganti-ganti sih waktu itu. Sempat di Bali TV juga. Terus sempat juga waktu itu kayak siaran, tapi siaran kantor tentang nilai-nilai falas kayak gitu-gitu kan. Terus habis itu anak tak taruh di dapur. Terus karena nggak bisa beliin mainan, tak beliin kayak sikat gigi aja, kayak Kodomo atau apa yang murah kan 15.000 atau yang penting dia seneng gitu kan. Udah bener-bener waktu itu di titik yang ya nggak tahu harus mau kayak gimana. Udah kayak bertahan hidup aja, udah Astungkara gitu. Terus waktu itu Santi ke pura di Jakarta Timur lah, ada salah satu pura. Jadi waktu itu Santi awalnya di Jakarta rajin ke pura itu karena kan di pura itu ada lungsuran ya.
tahu nggak sih Oh, lungsuran, lungsuran. kayak Sisa telur yang matang. udah diaturin gitu kan. Jadi waktu itu Santi bantu nyapu, ada dulu Pak Mangku Agung di Pura Rawamangun gitu kan. Santi pulang itu dibawain telur, dibawain apa, beliau baik banget sih. Dan itu Santi buat ngajeng sih, bertahannya dari situ. Jadi rajin ke pura itu karena ya mungkin niatnya juga karena apa, ada makanan banyak. Waktu itu kan bener-bener aku nggak ada uang waktu itu, dan hidup kan harus berjalan apalagi di Jakarta. Betul. Sampai apa ya ampun, nggak tahu lah kalau mau cerita apa. Terus apa di pura Santi tuh cuma pegang 200.000 waktu itu. Terus ada tawaran ke Bali, Santi dibeliin tiket sama di Bali. Terus ada kerja juga di salah satu media juga, YouTube juga, tapi bukan YouTube Santi Dharma Chandra waktu itu. Terus Santi bilang dong, Santi bingung sama anaknya Santi ini gimana, karena Santi ngerasa Santi belum mampu untuk kayak ngebesarin dia gitu. Santi tuh belum siap lah, belum ngerti gitu. Santi nggak tahu kayak gimana itu, nggak tahu tiba-tiba kayak mantan suami tuh kayak marah banget gitu, kayak ya WA-nya agak kasar sih tentang masalah agama gitu. Santi kan ya mau gimana, kalau balesin berantem kan capek juga ya. Santi juga nggak nyalahin juga kayak mantan suami kenapa gini, enggak, ya mungkin Santi bukan seleranya dia, dalam arti kan Santi bukan muslim lagi gitu. Santi nggak bisa sesuai keinginan dia gitu. Santi nggak nyalain, dan Santi selalu mendoakan ya semoga dia bahagia dengan pasangan barunya yang sesuai dengan keinginannya. Santi nggak mau dendam sih apapun itu. Dan sampai Santi cerita sama waktu itu yang ngajak Santi kerja tentang masalah anak, dan Astungkara kan anak Santi ada yang ngasuh sekarang. Jadi jadi ya buat Santi kayak perjalanan apa ya hidupnya Santi. Dan Santi juga minta maaf kayak belum jadi ibu yang sempurna ya, yang bisa ngasuh 24 jam anak, karena Santi juga harus survive terhadap hidupnya Santi sendiri. Harus benar. bagaimana, dan Santi juga nggak ngebayangin di Bali juga bisa kenal sulinggi banyak, atau kenal ini itu, nggak ada cerita kayak gitu. Nah, itu prosesnya aja. natural aja sampai dulu Santi tuh kan kenal kan Ratu Pedanda, Ratu Resi, banyak lah sulinggi itu, sampai Santi kebaya aja dikasih sama beliau, lungsuran beliau pas waktu walake dikasih sama ratu istri. Itu ada beberapa ratu istri yang memang baik sama Santi, kayak ngasih apa kayak baju beliau pas walake gitu dikasih sama Santi gitu kan. Terus beliau habis merayunan, terus Santi kan pas sarapan ngajeng gitu kan, beliau cuma bilang kayaknya kamu lebih aman di Bali gitu. Nasihatnya beliau. Akhirnya ya udahlah, sempet ke Bali gini, terus ketemu sama Sulingge Ratu Pedanda yang pas beliau lagi di Besakeh itu juga ya berjalan natural aja, nggak ada yang tak buat pengen ini pengen itu, nggak ada. Karena udah pernah di titik itu ya, udah kita pernah di titik tinggi, bukan tinggi ya dalam arti ya di titik yang Santi punya keluarga, punya suami yang punya apa kehidupan yang normal lah pada umumnya kan. Itu impian orang kan, pasti punya suami, punya keluarga, punya apa mobil, rumah, terus bisa jalan-jalan ke luar negeri. Dan Santi udah bisa mencapai itu waktu itu. Terus tiba-tiba langsung down gini. Ya udah, Santi udah nggak ada ambisi juga. Sampai sekarang pun hidupnya Santi kalau beli tanya misal Santi keinginan hidupnya apa, cita-citanya harus apa ini itu, nggak ada ya. Hari ini yang Santi bisa beli kasih air putih ya Santi syukurin, karena itu udah nikmat Tuhan. Santi bisa podcast di sini Santi syukurin. Santi bisa ngajeng apapun itu, mau bubur, mau ini, mau apa makanan apapun ya Santi syukurin, karena itu sumber kebahagiaan. Oke. Udah berapa tahun jadi Hindu? Jadi wisudanya 2021, berarti sekitar 2021 ya berarti 4 ya. 4 tahun lah. 4 tahun gitu. Selama ini sudah sempat dekat sama orang Bali atau sampai sekarang belum nikah lagi gitu? Sekarang belum nikah. Tapi kalau dekat memang iya. Tapi yang kalau dekat, tapi kan kadang ya kita juga, Santi juga nggak menyalahkan pendapat orang atau apalagi dengan statusnya Santi kayak gini kan. Mungkin si cowoknya sih seneng-seneng aja sama Santi, tapi kan belum tentu keluarganya juga nerima gitu kan. Iya, nanti kan dianggap di Bali ini biasanya iya. Dan Santi kan orangnya nggak mau ribet juga gitu kan. Jadi betul. gimana ya, kalau untuk pandangan Santi sendiri,
kalau orang kalau sudah melihat spiritual itu kan kita nggak bisa melihat untuk statusnya apa Betul, atau apa. betul. Tapi yang dilihat kan bagaimana. Kalau memang karakternya Santi cocok, perilakunya Santi cocok, ya udah silahkan perjuangin Santi. Tapi kalau nggak bisa yang harus kayak gini gitu-gitu, Santi udah nggak mau stres, nggak mau pusing-pusing. Karena kita harus hidup itu kita harus apa adanya, Bli. Karena kalau kita apa adanya, orang yang datang di hidup kita itu juga apa adanya seperti itu. Jadi aku nggak mau kayak apa pura-pura lah kayak jalani hidup gini kan. Jadi kalau apa ke Santi ya udah kayak gini natural aja. Jadi nggak ada yang dilihat, ya udah liatin hatinya Santi aja. Kalau memang dirasa cocok. Tapi tetap ada keinginan untuk menikah lagi gitu. Pasti. Tapi kan tapi Santi berarti harus orang Bali berarti nikahnya. Ya karena Santi juga tinggal di Bali, Santi nggak bisa jauh dari Bali ya kali nikah sama orang luar Bali kan gimana? Bolak-balik lagi nanti ya. Iya nanti remedi lagi hidupnya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau berarti statusnya mencari jodoh orang Bali berarti sekarang. Nggak mencari sih. Oh bukan mencari. Jadi, tapi dicari banyak itu. Ya nggak tahu juga ya, maksudnya secara normal aja, biarkan semesta yang membentuk. Dan Santi harapan Santi menikah itu dengan kesadaran ya, dalam arti gini ya apa ya, Santi kan bukan ngerasa kayak gimana tapi kan Santi kegiatannya ini banyak nih kayak di pemuka agama atau kayak gimana. Jadi terus kegiatan sama umat juga banyak, gak hanya di Bali aja, di luar Bali juga banyak kayak gitu kan. Jadi harus pendamping Santi harus bisa menempatkan di posisi itu. Kalau menikah hanya untuk dirinya Santi aja, mungkin udah dari dulu kali udah nikah aja. Kalau cuma sebatas tidur atau sebatas nafkah aja, tapi kan nggak bisa kayak gitu. Kita harus tahu gimana tujuan hidupnya itu seperti apa. Kalau cuma sebatas gitu-gitu aja, makanya Santi kalau ada cowok ngedeketin tak tanya loh, tujuan kamu apa? Tak gituan kan. Karakternya Santi seperti ini, siap nggak? Kalau nggak siap ya udah, kan udah males ya usia segini kayak drama-drama gitu. Udah males lah. Jadi harus bisa tahu lingkungan Santi seperti apa. Dan Santi juga nggak mau yang apa harus apa ya jadi orang lain lagi. Kalau memang Santi bukan seleranya ya silakan cari perempuan lain. Udah tak gituin kok. Bukan saatnya lagi Santi kayak. Berarti sudah ada beberapa yang mendekati dari dulu orang Bali gitu ya. Didekati sama leluhur terus sih. Ya ada, tapi kan masih kita harus Santi nggak mau. Seleranya yang gimana? Apanya? Artinya tipikalnya Santi maunya yang suami yang gimana gitu. Apapun itu Santi kalau memandang setiap manusia, ini pandangan Santi ya, untuk kepada manusia itu kan setiap manusia itu memiliki atman ya. Beli memiliki atman, kameramen memiliki atman, dadung di pasar memiliki atman, bahkan sampai pejabat pun itu memiliki atman. Dan itu yang harus Santi menempatkan ajaran Tirta di agama Hindu, harus bisa menempatkan diri dan Santi hormati itu. Gak ada Santi bedakan. Karena kita nggak pernah tahu nih doa mana yang bisa diraih sama Tuhan. Santi ketemu sama dadung di pasar, Santi salaman, Santi anggap seperti ibu, karena Santi nggak ada keluarga gitu kan. Terus ketemu anjing di jalanan pun Santi hormatin, Santi kasih makan, bahkan anjing sering tak ajak ngobrol, tolong doain Santi ya, sering seperti itu. Pohon-pohon atau siapapun Santi hormatin akan hal itu. Jadi apapun suatu saat jodohnya Santi ya, setidaknya ya Santi berharap itu adalah sebuah kabar gembira buat siapapun, karena untuk umat dan masyarakat yang bisa menjadi leader, pemimpin yang memiliki jiwa besar semuanya kayak gitu. Setelah itu ketika Santi udah mendapatkan hal itu, Santi tuh cita-citanya pengen punya panti asuhan di Bali. Jadi dulu itu pas waktu sama Bareskrim Mabes Polri ya. Kan uang Santi hilang. Jadi sahabat polisi bukan. Polisi. Ini yang tentang uangnya Santi yang hilang itu. Jadi waktu itu kan dipanggil sama polisinya. Bu, ini pelakunya udah tertangkap kayak gitu. Pelakunya udah tertangkap. Terus ini gimana? Udah diproses sidang dan lain-lain, tapi uangnya kan masih belum balik. Namanya uang kan pasti larinya cepet ya. Meskipun orangnya ketangkep gitu kan. Terus udahlah Pak, saya udah ikhlas aja, aku bilang gitu kan. Bilang aja sama pelakunya untuk bisa berubah, jangan nipu-nipu orang, kayak gituin. Terus seandainya uang itu kembali kepada Santi pengen bangun panti asuhan di Bali, karena Santi tahu rasanya pontang-panting bawa anak bilang nggak punya siapa-siapa itu tahu banget. Susah banget
Dan itu nggak Santi aja yang ngalami, banyak orang yang mengalami seperti itu. Banyak orang. Makanya dalam hidupnya Santi, ketika Santi bisa menemukan partner hidup, ya, terus bisa untuk ke depan untuk membangun sesuatu hal untuk masyarakat dan umat, Santi meninggal pun udah ikhlas sih. Habis itu udah, apa sih yang dicari hidup ini? Ya. Setelah itu udah nggak ada keinginan ini itu, nggak ada. Karena apalagi Santi juga kayak MC anak-anak disabilitas, nggak semua orang lo bisa nerima anak-anak seperti itu. Betul. Ya maaf aja ya, mungkin ini pemerintah juga dengerin atau apa ya di podcastnya beli ya. Jadi lebih banyak lah bangun untuk rumah-rumah untuk anak-anak seperti itu daripada dikorupsi. Betul. Lebih baik dibuat bangun anak-anak, mereka manusia loh. Bagaimana terapinya? Bagaimana kalau kasus perceraian anaknya gimana yang ngasuh? Belum tentu keluarga juga bisa menerima, karena kan mungkin keluarga yang lain ada kesibukan-kesibukan lain. Kalau di Jerman, anak-anak korban perceraian itu kan anaknya diambil sama negara, diasuh. Oh gitu ya di Jerman ya. Di negara-negara maju seperti itu. Jadi ada pendampingan kayak psikologisnya, terus diambil alih sama negara, disekolahkan semuanya. Karena kan belum tentu orang tua itu siap setelah pasca perceraian. Contohnya kayak saya nih, habis cerai. Iya kalau saya dapat pekerjaan, kalau enggak anak tak kasih makan apa? Betul. Seperti itu. Jadi waktu itu ya bener-bener jualan minyak, jualan dupa. Udah tak lakuin apa aja lah, yang penting bisa survive. Jualan makanan, gorengan pernah kok. Dulu di Jakarta juga hidupnya nggak mulus banget langsung ketemu suami atau apa. Santi sempat ngamen juga, makanya dulu sempat ngamen. Karena gini Bli. Setelah cerai itu atau sebelum menikah. Sebelum menikah. Oke. Jadi waktu itu kan Santi nikahnya itu tahun 2017 kayaknya di Tebet. 2017 nikah. Di 2017 di Tebet di Jakarta Selatan waktu itu. Berarti nikahnya cuma berapa tahun itu? Sekitar 3 tahun 4 tahun ya. Karena 2021 ya. Jadi kayak mungkin ini evaluasi diri Santi, mungkin ada karma leluhur yang belum tuntas. Dalam arti orang tua Santi ini kan cerai juga nih Bli. Oh ya? Orang tuanya Santi cerai. Orang tua Santi cerai. Berarti ini kan ada karma yang memang belum usai yang harus diselesaikan. Dan ini tugasnya Santi untuk memutus karma itu. Untuk menyelesaikan karma-karma itu agar tidak terulang di kehidupan, maksudnya di anak keturunannya Santi. Jadi harus Santi selesaikan. Santi harus bisa menyelami diri sendiri dulu. Terus dari dulu itu Santi itu terbiasa sendiri Bli. Terbiasa sendiri dalam artian dari SD udah ikut orang, dari SMP udah ikut orang, dan Santi juara kelas atau banyak mendapatkan kayak penghargaan, prestasi-prestasi. Itu karena karena kalau jadi anak broken home itu harus ada hal yang dilampiaskan. Seperti itu. Mungkin ada yang ke pergaulan atau apa ya, astungkarnya Santi, gilanya Santi ini tak lampiaskan ke belajar. Jadi Santi gila belajar, mungkin Santi dianggap autis atau apa ya terserah lah. Tapi Santi gila belajar akan hal itu, dapat beasiswa, dapat kuliah lagi S2. Habis itu kan tapi nggak gampang ya, hidup survive sendiri waktu itu juga. Santi ngamen. Jadi ketemu sama temen itu, misal ketemu sama Bli gitu kan, Santi itu udah anggap seperti kayak keluarga. Karena waktu itu kan Santi memang kayak rasa keluarganya itu kurang dari keluarga sendiri gitu. Dan Santi nggak menyalahkan ibu sama ayahnya Santi ya, karena itu sebuah pelajaran juga. Kalau tanpa kejadian itu mungkin Santi juga nggak se-struggle ini. Santi sayang sama orang tua, sayang banget. Setiap sembahyang Santi doakan, apapun itu, meskipun kita juga sama orang tua beda agama. Ya, jadi makanya Santi kan dulu sempat di acara Jering SID gitu, kenal Saras Dewi sampai nyamperin Santi di acaranya Jering SID. Waktu itu kan Santi ngamen di Blok M. Santi ngamen di Blok M kan, ngamen di kayak Kopaja, Metro Mini. Terus Santi kan aktif di media, di Twitter waktu itu. Terus kenal lah, disamperin sama Saras Dewi. Terus sama Mbok Saras kenal lah sama kayak kegiatannya Jering kan, dulu masih ada tuh aksi-aksi Bali tolak reklamasi kan, masih ingat kan. Nah itu ketemu, kumpul-kumpul terus nge-MC di situ. Jadi kayak kegiatan-kegiatan seperti itu sih. Jadi semua itu proses kayak pendewasaan diri dan lebih menghargai. Jadi
kayak ketika lihat waiters, makanya beli tadi lihat dong Santi bersih-bersih meja atau apa Iya, karena iya, dulu iya, juga iya. sempat jadi waiters juga. Jadi gimana caranya meja nggak kotor atau apa kalau ada orang ngamen atau apa, oh ya Santi dulu pernah kayak gini. Jadi kayak kita nggak bisa sombong akan hal itu karena kita nggak pernah tahu Tuhan itu apa ya menuntun kita ke arah mana. Seperti itu. Jadi setiap manusia tuh hebat dalam ceritanya hidupnya. Mungkin Santi juga belum tentu bisa sekuat Bli, secerdas Bli untuk membangun podcast ini yang luar biasa. Atau mungkin Santi juga belum bisa sehebat orang tambal ban aja. Misal kadang orang kayak ngeliatnya cuma tambal ban aja, tapi kan belum tentu semua orang bisa itu, dan itu berjasa buat orang. Jadi pentingnya itu kita nggak boleh ngerendahin orang. Jadi siapapun Tuhan melahirkan kita ke dunia itu sudah memiliki peran. Makanya di agama Hindu itu ada Pancasrada dan ada Karma Pala. Kalau orang manusia ya udah tahu esensinya Karma Pala, iri dengki itu udah nggak ada di dunia ini. Karena udah tahu, nggak mungkin dong Santi iri sama Bli. Bli udah punya peran sendiri. Lahirnya Bli sama Santi juga beda, harinya beda. Terus prosesnya juga beda. Bintang apa? Libra. Aduh, sama. Tos dulu dong. Libra nih. Libra guys. Tanggal berapa? 91 aku. Enggak, tanggal berapa? Oh, tanggalnya 23 Oktober. Oktober ya, aku 5 Oktober. Orang Oktober berarti ya? Oktober ya. Oh. Gila ya, orang Libra itu emang independen ya. Gila, aku langsung merinding. Gitu, anjing. Ketemu Republik Libra juga di sini. Ini kayak karakter orang Libra itu emang susah diatur. Susah diatur. Karena apapun itu nggak suka diatur, nggak suka tapi apapun itu harus dilakukan dengan hati. Kalau lagi gak mood kan males banget kan ya. Yes. Bener gak sih? Paham gak sih? Kayak makanya gitu kan. aku sering begadang itu kalau nggak mood ngedit tuh ya udah nggak. Iya bener. Makanya orang Libra itu cocoknya independen. Betul. Gak mau diatur-atur orang. Betul. Ya kan, gitu. Jadi kalau kita tahu esensi Karma Pala, kita nggak akan yang namanya iri dengki. Makanya hidupnya Santi kadang orang lihatnya enak ya Santi, hidupnya happy terus, mungkin yang lihatnya kayak gitu ya. Iya. Ya karena ngapain juga Santi harus membandingkan hidup sama orang lain? Gila yang ada. Bener nggak? Terus selama 4 tahun jadi Hindu di Bali ini apa yang Santi lihat? Pernah nggak terpikir, waduh ternyata gini loh, nyesel? Pernah ada perasaan nyesel? Kalau perasaan nyesel sih enggak ya. Enggak. Astunggaranya seperti itu ya, nggak tahu ya mungkin. Kesannya Santi setelah jadi 4 tahun itu gimana? Gini, lebih ke kultur shock sih. Culture shock. Maksudnya kayak dari Santi kehidupan Jakarta yang emang lu gue yang bodo amat gitu kan. Apalagi Santi terbiasa apa-apa sendiri gitu kan. Dulu sempat Beli awal-awal di Bali itu minder banget Beli. Mindernya banget, kayak sembahyang galungan. Misal contoh sembahyang galungan gitu kan. Kan ada tuh kayak sembahyang bareng bersama gitu kan. Santi tuh nunggu sepi puranya. Kenapa gitu? Karena kan minder itu ya ampun, semua bawa keluarga. Introvert berarti ya. Bukan introvert juga sih. Maksudnya semuanya mungkin waktu itu masih proses penyembuhan luka diri ya jadi. Semuanya bawa keluarga, bawa ini itu, Santi sendiri atau Santi nunggu di parkir di parkir, nunggu puranya sepi. Baru Santi mau sembahyang. Bahkan waktu itu kan sempat ya Astungkara Santi ditolong lah sama Ratu Pedanda yang di Sidan di Gianyar Bali itu kan Santi sempat tinggal di Griya waktu itu. Yang konten-konten Santi ada gambar rumah Bali itu di mana? Di banyak sih pindah-pindah kan. Pindah-pindah. Waktu itu kan Santi di Besake kenal sama Ratu Pedanda yang di Sidan waktu itu kan beliau habis kegiatan mau puja atau apalah Santi kurang ngerti gitu. Terus habis itu mungkin juga beliau kasihan sama kondisinya Santi karena kan waktu itu KTP masih Jakarta ya. Terus sama beliau udahlah Santi tinggal di Griya waktu itu. Nah, terus habis itu kan enggak tahu ya otonan kayak gimana itu kan ya udahlah otonan aja, enggak mikir kayak gimana. Santi takut ngerepotin Ratu waktu itu. Akhirnya otonan sendiri di luar karena enggak mau ngerepotin karena terbiasa dari kecil Santi tuh enggak enakan Bli. Enggak enakan. Terus, emang gitu Libra emang gitu. Libra banget ya. Terus nggak enakan ya, keras banget itu. Terus habis itu udah kan otonan di luar karena nggak mau ngerepotin Ratu. Padahal Ratu otonan juga bisa gitu kan. Sampai ada ditegur gini kan, Santi kalau otonan kabarin biar kita datang gitu kan. Karena dari dulu aja Santi tuh
nggak ada peran keluarga yang tak libatkan dalam kehidupan pribadi Santi. Contohnya Santi nikah di Tebet gitu waktu itu. Waktu pas sebelum cerai sama suami. Santi tuh nikah sendiri, berangkat sendiri. Udah cuma ada saksinya teman Santi kuliah, Cynthia satu aja sama mantan suami Santi. Habis itu pulang udah nonton bioskop. Nggak ada ini itu. Karena nggak mau ribet. Jadi ketika di Bali kan terbiasa harus melibatkan banyak orang setiap kegiatan itu. Santi agak minder. Mindernya aduh semua bawa keluarga nih, aku bilang itu kan Santi gimana ya gini gitu kayak makanya kecuali kalau ngiring Ratu gitu kan ada beliau yang Santi iring ada rombongan lah, jadi Santi nggak minder. Kalau acara sembahyang aja sendiri mending Santi sendiri aja lah, sepi-sepi nggak apa-apa. Tapi juga ada astungkaranya ya maksudnya setiap kelahiran kita kan nggak boleh yang namanya kita menyesali itu, karena kita lahir jadi manusia aja udah astungkar banget, itu udah di Sloka Begawa Gita Weda yang Santi pelajarin gitu. Terus kenapa Santi sebenarnya Tuhan bisa saja untuk melahirkan Santi di Bali misal, keinginannya beliau gitu kan, apa sih yang nggak bisa buat Tuhan, tapi kenapa Santi harus lahir di luar Bali dan datang ke Bali? Yang Santi pelajari, yang Santi pegang sampai sekarang itu semangatnya beliau Empu Kuturan. Okay. Karena kan dari Empu Kuturan itu semangat untuk menyatukan rakyat Bali, sekte-sekte yang ada di Bali seperti itu kan. Jadi mungkin kalau Santi lahir di Bali, Santi masih kayak terikat kawitan, pendarman kayak gitu. Kalau mau ke kawitan ini kan jadi nggak enak kayak pekewo gitu kan. Kok kamu pak kawitan ini kenapa harus ke sini, kayak misal kayak liputan kan kayak gak enak kayak gitu. Tapi kalau Santi ini kan bisa untuk merangkul semuanya. Santi wawancara sama Ratu Pedandeng Gedados, wawancara dengan Ratu Begawan Jados, Ratu Resi, Ratu Bujangga, Ida Sri Empu atau siapapun, semua sulinggi Santi hormatin, Santi sayangi semuanya. Bahkan Santi kalau ke Pura Bosake kan ada tuh pendarman gitu ya. Ditanyain kan pendarman mana, semua tak sembayangin. Lunas Ida Betara tolong kasihani Santi. Santi udah di titik sembayang untuk dalam hidup Santi itu cuma meminta belas kasihan Tuhan. Karena kan kalau Santi pelajarin secara energi, Tuhan itu kan energi maskulin ya Beli ya. Energi maskulin itu kan yang ngayomin, yang bertanggung jawab akan hidup, yang memberikan kasih sayang yang itu. Jadi tugasnya Santi itu bagaimana Santi bisa menjadi energi feminim yang tidak sombong, dalam arti tidak boleh yang namanya kita berlebihan terhadap sesuatu. Kita hanya bisa untuk memelas kepada beliau. Santi terima akan hal itu. Jadi apapun ini yang sekarang, misal ada yang tanya siapa yang nafkain Santi di Bali, langsung Ida Betara yang nafkain. Dan Astungkara masih hidup sampai sekarang. Gitu berarti loh. Itu udah sempat aku tanyain tadi kan. Berarti karena di YouTube-nya nggak ngambil AdSense. Nggak ngambil AdSense, Rp1. Tujuannya YouTube itu untuk apa? Jadi awal-awal dulu tuh kan Santi orang media. Santi Dharma Chandra itu ya, Semeton Jak Bali ini subscribe juga dan ikutin, bagus-bagus tuh kontennya itu. Buat belajar. Jangan nonton Jak Bali orang acak-acak nih kontennya. Tapi penontonnya luar biasa ya Jak Bali ya. Nah, itu lihat ya. Kelebihan sempat jadi wartawan aja dulu kan. Taksunya beda, taksunya belinya nih ya kan. Enggak ada taksu. Jadi gitu Beli. Jadi awal-awal konten ini kan mungkin kalau di Bali kayak ngelihat upacara otonan nih atau melaspas atau ngaben itu kan hal yang biasa. Tapi kalau Santi dari Jakarta kan kagum ya. Menganggap itu kan luar biasa. Dan ini kan kayak arti ngaben itu apa sih? Arti melaspas apa sih? Kembali lagi karena orangnya suka belajar terus bertanya ini kok bisa gini-gini. Nah terus habis itu kan pasti yang mempunyai pertanyaan itu kan nggak Santi aja, pasti banyak orang baik non Hindu ataupun yang udah Hindu dari lahir kan belum tentu juga mengerti akan hal itu. Betul. Santi punya ilmu jurnalis juga, ya udah Santi pergunakan akan hal itu gitu loh. Jadi kenapa sih sebelumnya kenapa Santi bonding ya, maksudnya di lingkungan Sulinggi, karena Sulinggi itu kan ilmunya banyak Beli. Ilmunya banyak. Dan Santi tuh tatuanya dikuasai lah. Jadi Santi tuh nyambung kalau diskusi sama beliau, mau sampai berjam-jam diskusi. Ratu ini kenapa nggak seperti ini? Ratu ini fenomena ini seperti apa nggak? Ratu ini ilmunya apa ini? Ratu ini bantennya apa ini? Ratu ini tatuanya apa ini? Beliau tuh bisa menjawab. Jadi Santi menganggap beliau itu seperti perpustakaan gitu loh. Jadi makanya kadang kenapa sih Santi di lingkungan Sulinggi misal ada yang tanya kayak gitu dan nyambung ketika karena
Santi bonding Oke, seperti itu kan. Jadi oke, kadang oke. kadang kalau ngobrol sama apa siapapun misal atau apa kan, ya Santi harus tahu lah. Oh ini cocoknya ngobrolnya di ini. Ngobrolnya ini nggak mungkin lah Santi ngobrol sama teman-teman Santi terus tak ajak ngobrol masalah agama juga. Yang ada Santi gila kali gitu. Kan semuanya tergantung kapasitasnya, ya kan. Orang nanya orang ini skillnya di bengkel misalnya gitu. Ya Santi harus aja ngomong, oh ya ini gimana ini spare partnya atau apa. Ya semuanya harus bisa menempatkan diri. Gitu sih Bli. Terus selama ini yang menurut Santi belum terjawab tentang Hindu atau di Bali itu apa? Yang belum terjawab. Mungkin sebelum masih ngobrol dengan Sulingge, tapi Santi berpikir kok agak gini gitu. Sempat ada berpikir begitu? Kan balik lagi ya, setiap manusia kan memiliki perjalanan spiritual masing-masing. Oke. Baik setiap Sulingge juga sama Santi kan spiritualnya juga kadang mungkin kita nggak bisa sama. Tapi kan kita disatukan dengan kayak ikatan-ikatan kayak Pancasrada, Trikaya Parsude, terus apa Tatwa Etika Upakara kayak gitu-gitu kan kitanya dasarnya semua Hindunya sama lah kayak gitu kan. Tapi kalau untuk masalah batin atau tujuan hidup balik lagi sih, oh ya setiap manusia beda-beda. Udah nggak ada yang tak tanyain. Kalau untuk hal inti yang pribadi intens ke Santi sendiri nggak bisa kayak gitu. Jadi ya udahlah setiap manusia memiliki peran. Misal kayak misal ada Bli curhat sama Santi misal kayak gitu kan. Bli harus kayak gini-gini kan nggak bisa. Apa range-nya Santi harus sesuai dengan apa haruskan ke Bli gitu kan. Jadi kan memang karena Bli juga udah tahu dirinya seperti apa rasanya seperti apa, oh seperti ini, seperti itu. Makanya yang menjadi guru spiritual terbaik dalam hidup ya leluhur kita. Jadi kayak misal ada yang tanya nih, Kak Santi itu ya guru spiritualnya siapa gitu. Nah itu di Bali ada khusus siapa gitu misalnya? Semuanya tak anggap guru. Oke. Semua pun. Yang paling sering itu sama ide siapa? Ide Resi siapa gitu misalnya? Semuanya tak anggap guru. Santi tak anggap guru. Siapapun Santi kalau ketemu sama beliau-beliau, Santi akan mengosongkan diri. Gelas Santi kosongin, ilmu dari beliau Santi tampung, Santi serap ilmunya. Jadi apapun yang baik Santi akan sampaikan ke publik dan Santi apa ya, dan itu berlaku ke siapapun sih. Misal ada yang nyapu di pura aja itu juga Santi anggap guru spiritual. Karena itu kan mengajarkan oh ya tentang kerajinan, kegigihan, keikhlasan. Santi lihat ibu-ibu pedagang kehujanan itu juga guru spiritual karena oh ya nggak gampang menyerah atau apa. Siapapun di depan Santi termasuk Bli itu termasuk Santi anggap guru spiritual karena kan Santi juga ada ilmu dari Bli. Banyak kebaikan-kebaikannya Santi dapat, yaitu guru spiritual. Bahkan orang yang menyakiti kita pun itu guru spiritual kita. Kalau tanpa mereka pun kita nggak ada proses pendewasaan diri. Jadi makanya Santi kenapa sih kayak orang lihatnya gimana ya, kita nggak bisa loh kayak siapapun kalau ada ini mungkin istilah di Bali ya. Titiang lunas ampura dulu sebelumnya kalau Santi lihat kayak ngiring gitu, prosesi ngiring gitu kan. Ngiring. Oh iya ini harus ngiring ini, ngiring itu atau ngiring beliau ini, ngiring beliau ini. Kalau Santi tangkep bahwasanya ngiring itu adalah proses pendewasaan diri beliau, proses kesadaran spiritual. Ya, jadi benar-benar misal nih Santi mungkin ada yang tanya kok dekat sama Ibu Ratu Laut Selatan. Oh, itu aku sering lihat kontennya pakai baju hijau ke di pantai. Terus sekarang pun pakai ada hijaunya. Jadi kenapa sih pakai hijau ke pantai? Ratu Pantai Selatan? Jadi itu SMA ya beli ya waktu itu. Jadi waktu SMA itu kan Santi kayak pulang sekolah gitu kan. Pulang sekolah kan Santi ikutan basket. Jadi pulang sekolah jam 12 atau jam 1 gitu kan. Masih ada jeda 2 jam gitu kan untuk istirahat dan pulang waktu itu dari SMA udah ngekos sih waktu itu. Terus abis itu tiba-tiba kan waktu itu ada Santi masih ingat banget. Santi nonton TV, Santi makan mie nonton TV Indonesian Idol waktu itu. Tiba-tiba itu teman-teman kan belum pulang juga, belum pulang, teman-teman anak kos lain itu kan belum pulang. Tiba-tiba di dapur itu ada orang kayak masak kayak ngulek gitu loh. Tahu kan kayak masak-masak gitu. Nah, terus Santi pas waktu turun jam malam-malam kayak gitu kan. Santi dengar tuh di rumahnya sebelah itu perempuan nangis tapi bukan sosok manusia. Dan itu udah dari kecil beli Santi kayak gitu. Oh, itu udah aku nonton kontennya, katanya apa namanya?
indigo? Iya. Jadi udah dari kecil kayak gitu. Jadi Santi tahu nih, karma itu kan nggak Serius bisa lihat orang gini-gini? benar. Bukan kayak gimana ya, maksudnya ya yang Santi rasakan lah. Setiap orang ya hebat lah, setiap perjalanan hidupnya Santi nggak ngerasa itu, tapi ini yang Santi rasakan dari Santi kecil gitu. Terus habis itu kan ada sosok perempuan tuh nangis di sampingnya rumah kosan Santi itu. Dan Santi mikir waktu itu ya namanya masih anak SMA sih, nggak yang kayak mikir kayak gimana ya beli. Wah ini pasti setiap karma itu kan nggak hanya ke manusia aja ya, bahkan tanah yang kita injak pun sekarang itu juga memiliki karma loh. Jadi mungkin area itu di situ itu karmanya memang ada sesuatu hal, misal kayak ada penganiayaan dan nanti itu akan berulang beli. Siapa yang nempatin rumah itu jadi akan mengalami hal yang sama. Jadi waktu itu Santi di kamar mandi tuh mikir nih perempuannya nangis kenapa. Terus udah esoknya hari ganti lagi kan Santi tidurnya di lantai atas tuh. Tidurnya anak kosan kan kayak pindang kan. Maksudnya satu kamar 5 orang atau 4 orang lah waktu itu rame-rame. Interval jam 12 sampai jam 3 lah waktu itu. Santi dengar suara kereta kencana. Suara kereta kencana. Mikir dong, ya kali di gang-gang ada kereta kencana. Siapa coba? Santi cuma denger aja. Trek kereta kencana. Diem aja. Tiba-tiba di depan Santi ada sosok perempuan cantik banget. Santi merinding itu. Cantik banget. Cuma ngeliatin aja, enggak ngobrol atau apa, enggak. Santi cuma ngeliat gini, langsung tak singkirin lagi gini loh, kayak gitu kan waktu itu. Terus habis itu udah Santi pindah kos lah beli, karena itu enggak, menurut Santi itu nggak nyaman gitu maksudnya. Nggak nyaman. Santi tidur kayak kan ibu kos tuh punya anak kecil ya, anak kecil gitu kan. Kan anak kecil perempuan itu bonekanya banyak ya beli. Oh iya. Bonekanya tuh kan banyak. Iya. Bonekanya tuh hidup ngajakin Santi main. Itu Santi udah stres banget, gila banget. Makanya Santi sempat ke psikiater itu karena kayak gitu dulunya. Karena hidup bonekanya anak kecil itu, anaknya ibu kos itu punya boneka banyak, itu hidup ngajakin Santi main. Terus pindah kos lagi gitu lagi. Waktu itu kan ada namanya teman kosnya Santi itu namanya Krista. Krista masih SMA nih, cerita masih SMA. Si Krista tuh cerita kalau tidur dia lagi kayak ketindihan gitu loh. Ketindihan sosok laki-laki. Terus dalam hati Santi itu cuma gini doang. Gila nih sosok siapa sih ganggu temen gue? Kan gitu kan? Kok kan Santi tuh sayang banget sama teman karena anggap keluarga kan. Tiba-tiba Santi kan kamarnya di bawah pas waktu pindah kos itu. Santi pindah kamar bawah. Laki-laki besar banget tuh megang kakinya Santi. Sampai Santi sekolah itu kesakitan banget. Santi udah nangis banget. Kayak mau teriak gak bisa, udah dipegangin. Laki-lakinya tuh kayak marah sama Santi. Kenapa kayak lu nantangin gue, kayak misal kayak gitu loh, ngobrol yang Santi tangkap ya. Kan dia mau ngegodain temen Santi. Kenapa kamu kayak mau jadi pahlawan gitu? Itu Santi udah dipegang kakinya Santi sih. Sampai ibu kos itu sampai manggil orang pinter loh. Dan itu Santi naik gunung nih waktu itu di Penanggungan di Mojokerto ya. Naik gunung di Mojokerto. Udah dong beli, habis pulang naik gunung, Santi mandi dong. Santi mandi kan kayak biasa tidur. Tiba-tiba anak kecil tuh ngajakin Santi main. Yang di gang nih, Santi tahu nih, anak kecil yang di gang di depan gang Gapura itu ngajakin Santi main, entah ngisengin Santi aja. Dan itu anak kecil bukan manusia sih. Dan kayak kan Santi SMA, kuliah waktu itu di Surabaya, sempat di Surabaya gitu kan. Tidur beli, Santi dulu kerja karena waktu itu kan kondisi ekonomi juga namanya orang tua broken home. Santi harus terbiasa kerja. Santi kerja jadi waiters, jadi barista di kafe, tempat-tempat nunggu dokter, pasien-pasien gitu, beli nganter-nganterin minuman gitu. Nah sebelum kerja itu Santi kan lampu mati tuh kosan lampu mati, ya udahlah masak dulu lah, tumis kangkung kayak apa kayak gitu kan. Itu ada sosok kayak kayak udah hancur banget gitu mukanya, tapi dia cuma bisa sampai pintu aja, mau masuk itu udah nggak bisa. Aku nggak tahu ada apa ya. Terus waktu itu kan Santi tidur di bawah, lantai bawah, kayak kasur bawah gitu. Temennya Santi kan di atas nih, tidur, namanya juga kita kasur paling kecil gitu doang. Dan itu Santi diliatin sosok perempuan yang pernah bunuh diri di kosan itu. Dan itu ibu kos nggak cerita kalau ada pernah kasus bunuh diri. Jadi kayak kayak mereka tuh butuh teman sih sebenarnya, kayak cerita gini loh. Oke. Pengen tahu, pengen di ngertiin gitu.
saya nih masih kayak dianggap kayak roh penasaran ya. Ya, Jadi kalau kayak bunuh diri itu ya. apa? Tolong perhatiin dong. Itu bunuh dirinya juga dia cerita kok karena pacar waktu itu. Dan itu Santi udah kayak gelagapan banget tuh. Udah langsung kayak udah ngos-ngosan banget. Barulah waktu itu Santi secara diam-diam ya Santi ngobrol sama kayak penjaga kos. Bener nggak sih ada bunuh diri di sini, bener. Dan itu kan nggak mungkin diobrolin ke orang karena kan takut kosan sepi juga kan kayak gitu kan. Itu sering loh. Dan itu Santi pindah lagi kosan, dilihatin gitu lagi. Santi tuh dulu kan rambutnya pendek ya pas kuliah. Terus extension rambut zaman-zaman dulu kan masih hits banget extension rambut kan. Santi tidur nih pulang kuliah tidur. Tiba-tiba ada perempuan nih rambut panjang kayak ya nggak tahu ya, perempuan ya, sosok perempuan rambutnya panjang banget beli. Noleh gini aja. Wah itu aku langsung kayak takut banget sih. Takut banget itu. Wah ini jangan-jangan yang punya rambut ini nih yang tak pakai kayak gitu, kayak diikutin kayak gitu-gitu kan. Makanya kayak ya udahlah sampai akhirnya ya Santi di detik ini di agama Hindu kayak minum tirta atau apa ya hal-hal kayak gitu biar nggak terlalu. Pengalamannya Santi yang begitu-begitu itu sempat diceritakan ke Sulingge atau orang-orang yang tahu pinter di Bali nggak? Menurut mereka gimana itu katanya? Iya, jadi kan sempet kan cerita ke Sulingge kayak gitu kan. Terus habis itu ya itu kan kayak namanya depresi banget ya. Beda lah kalau kita hidup di Jakarta sama Bali itu kan beda ya, Bli. Kalau mungkin kalau di Bali nanti kamu melek harus ada penebusan Banten misal atau harus ada upacara seperti ini. Sedangkan di Jakarta Santi waktu itu cerita sama siapa? Ya. Terus habis itu astungkaranya di Bali ini, Santi harus ada salah satu Sulingge di Singaraja waktu itu. Ya Santi nggak tahu ya, beliau nih yang nyampein juga. Sebenarnya Santi lahir nih kayak udah dulunya itu orang ya nggak tahu ya, pokoknya adalah beliau nyebutin apa, Santi takut ntar dibilang gini gitu. Lahirnya dulunya gini. Kenapa Santi kayak masih belum ada kesadaran spiritual kok gini gitu. Terus habis itu enggak Ratu aku bilang kan Santi belum tahu ya mau Winten apa itu nggak tahu. Dulu kan taunya kayak mau Winten itu tak anggap kayak melukat gitu ya beliau kayak taunya kan awal-awal masuk ke Hindu kan taunya melukat gitu aja kan. Nanti kalau udah siap melukat mau Winten ya digituin kan. Enggak Ratu tak gituin kan. Santi mikir ya, aduh mau Winten apa nih, aku nggak ngerti juga kan, nggak ngerti ya, memang nggak ngerti. Gak mungkin dong kalau nggak ngerti terus tak bilang ngerti gitu kan. Akhirnya Santi kayak masih aduh bener nggak sih, kayak pasti ada pertanyaan kayak gitu dong. Santi ke Sulingge lain juga di Singaraja juga di Tegal Asih. Ada sempat dibilang Santi ini kalau di Hindu Bali melek gitu, dibilang itu. Beliau bilangnya enggak melek sih. Enggak melek, ya maksudnya enggak nyampein melek gitu, enggak, masih belum kayak nyampein melek, tapi ya kan Santi ada indigo yang memang harus di Winten kayak gitu. Langsung waktu itu mau Winten Dasaguna beli awal-awal. Dasaguna. Abis itu kan Santi kan mikir kan. Jadi yang pertama pas mau Winten itu kan tingkatan-tingkatan dulu. Pertama itu tapak gana dulu. Dulu sebelum Dasaguna. Nah, pas mungkin Ratunya juga tahu kali ya, membaca pikiran Santi gitu kan, karena mikirnya aduh Bantennya berapa kan, mikir kayak gitu kan pasti. Santi waktu itu di ATM cuma 500.000 dan Santi mikirnya Santi udah mau ke Jakarta aja nih gitu. Terus udah nanti mau Winten tapak gana dulu. Dan itu mau Winten Santi sendiri loh, bukan mau Winten masal. Mau Winten tapak gana. Nah setelah itu Santi disaranin beliau untuk ditingkatkan ke Dasaguna. Ada kok di YouTube Santi mau Winten Dasaguna di tahun akhir 2023 itu Santi mau Winten Dasaguna. Itu karena biar namanya energi kita dinaikkan energi dan lain-lain gitu kan. Tapi kan Santi masih masih kadang ya sometimes masih ngerasa Santi belum cukup gitu maksudnya. Ya kayak masih berproses lah. Makanya kadang gini, kalau Santi ya setiap orang mungkin ada teman-teman yang kayak lihat-lihat story-nya Santi atau apa gitu kan. Santi tuh berusaha untuk spiritual itu yang biarlah berjalan didewasakan semesta. Jadi kalau Santi mau kayak kemarin beli undang Santi kan, beli nanti dulu ya Santi mau main ketukat sama temen kayak mau jajan dulu kayak gitu-gitu sih kayak ya udahlah kayak tak nikmatin aja hidup ini gitu. Enggak yang Santi tuh ngajarin
setiap manusia itu harus jujur sama kondisinya diri sendiri dulu beli. Jadi nggak perlu kita memaksakan keadaan. Seandainya pun kita matang di suatu kondisi yang kita diperankan Tuhan untuk Santi menjadi ini atau Beli menjadi ini atau si A menjadi ini, biarkan itu benar-benar matang dan berisi. Ya. Seperti itu, karena banyak orang ketika kayak matang karbitan kan nggak enak ya. Betul. Jadi harus benar-benar yang kita matang yang karena didewasakan pengalaman. Kalau kita tahu pengalaman, kalau kita nggak akan pernah yang namanya merendahkan proses hidup orang. Ketika kita sudah terbangun, kita nggak akan pernah ngejudge orang yang sedang tertidur. Seperti itu. Jadi godaan orang spiritual atau di agama adalah merasa paling tinggi dan benar. Itu nggak boleh. Jadi kita harus menjaga egonya naik, nggak boleh seperti itu. Hakikat ajaran dari Napak Pertiwi. Napak Pertiwi. Bagaimana kita harus tetap menginjakkan kita ke Ibu Pertiwi. Ya. Agar kita tidak merasa tinggi. Seperti itu kan. Jadi ketika kita dihormati karena apa? Perilaku kita, sikap kita bisa menghargai orang lain. Tanpa diminta pun kita pasti akan dihormati. Jadi seperti itu. Jadi nggak mungkin dong kayak Santi kenalan sama beliau. Aduh Beli, saya S2 nih, hormatin gue dong. Kan nggak mungkin. Yang ada mungkin gila nih orang. Pasti kan kayak gitu kan, bener nggak? Banyak yang gitu kan. Iya kan? Pasti gila nih orang. Tapi kalau sikapnya ramah, nice, enak diajak ngobrol, menghargai, nggak ngejudge orang, nggak merendahkan orang, tanpa diminta pun pasti lingkungan dan semesta ini akan bisa menghargai kita. Oke. Seperti itu. Itu menurut Santi kan ini jadi kontroversi juga kalau orang indigo itu ya. Itu kalau nggak lihat-lihat, kalau bisa ngelihat gini itu nggak benar, itu paling cuman dia karena depresi atau gangguan psikologis gitu dibilang kan. Itu ini aku penasaran, benar-benar real gitu ya? Real sih, real. Dan bahkan Ampura dapat pekulun ya ini ya, soal sosok Ratu Pantai Selatan Nyai Ampura Nyi Roro Kidul pun sempat jadi kontroversi juga kan. Bahkan sempat ada yang bikin konten ngeledek gitu. Kalau Santi pengalamannya sampai atau memuja Ratu Pantai Selatan itu karena apa itu gini? Seperti ini. Jadi ini setiap orang kan punya pandangan masing-masing. Beliau adalah sebuah energi feminim tertinggi. Kalau menurut Santi, kalau berbeda Ampura ya, karena balik lagi spiritual orang beda-beda. Orang-orang cewek yang memuja beliau tuh energi feminimnya kuat sekali ya. Beliau itu ngajarin Santi untuk jadi perempuan yang lembut, yang bisa menerima semua proses hidup, yang tidak membantah ini itu, yang yang jadi perempuan nice lah. Kalau dulunya Santi kan masih kayak kaku banget gitu beli dulu. Gini. Jadi kayak beliau itu selalu ngajarin hal-hal yang baik buat Santi. Nah, kenapa beliau itu ditempatkan beliau beristana di laut, misal kayak gitu kan. Kalau Santi memandang laut itu kan seperti yoni. Jadi yoni ini adalah sebagai simbolis feminim dan sebagai tempat untuk menerima apapun itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada ya namanya, jangankan kita manusia ya, kadang beliau aja juga sering difitnah orang. Jadi ada orang kadang cerita, aduh ini pesugihan ini itu. Santi nggak percaya sih. Kalau mau kaya, mau apa ya kita tetap harus dengan berdoa yang baik, kerja yang baik, seperti itu kan. Beliau nggak pernah ngajarin kayak pesugihan atau hal-hal tumbal-tumbal, nggak pernah. Tapi kenapa Santi ke pantai harus pakai baju hijau? Ini juga ada ceritanya Beli. Mungkin ada orang-orang kadang bahaya ya pakai baju hijau ke pantai. Bahkan Santi ritual malam pun, kalau ritual malam di pantai, Santi pakai baju hijau meskipun ombak besar. Pernah waktu itu, bahkan kemarin Beli, di salah satu pantai lah, ada di salah pantai nih. Santi 2 kali nih kejadian nih. Santi nggak pakai baju hijau Beli. Pernah waktu itu Santi ke gulung ombak. Ke gulung ombak jam berapa? Jam 7 malam. Nggak ada orang yang nolongin dong. Bisa renang? Bisa. Cuman ombaknya. Iya, sehebat-hebatnya renang gimana sih? Pantai mana? Ada di Uluwatu. Gila. Waktu itu kan gini ceritanya ya. Kadang Santi juga kadang keras sih pikirannya ya. Santi mau ngonten sendiri lah, bawa tripod lah waktu itu. Santi di pantai di luar tuh kan, kalau sore-sore kan banyak tuh sunset. Kok rame banget.
tak pikir kayak gitu kan, banyak tuh yang Santi jalan tuh ke tebing-tebing tuh ke sana tuh kan tebing-tebing kan, kalau konturnya di Uluwatu kan tebing-tebing, udah Santi jalan aja ke sana cari yang sepi-sepi lah, cari tempat sepi. Nah terus habis itu udahlah inilah cocok kayaknya di sini ngonten sendiri, suara nggak berisik kayak gitu-gitu. Santi tuh ngonten juga ngobrol-ngobrol sendiri juga apa jadi gitu loh, nggak yang maksain keadaan yang harus dengan narasumber ini itu gitu kan, udahlah ngobrol-ngobrol sendiri aja, curhat-curhat aja sendiri gitu kan. Santi tahu nih di belakang Santi tuh ada sosok ular waktu itu. Ada kayak bukan gua ya, kayak ruangan apa ya, kontur tebing-tebingnya itu loh, kayak ada ruangan gitu kan. Santi tahu di belakang Santi ada gua. Ya mungkin juga beliau juga nggak berkenan atau kayak gimana, Santi juga nggak ngerti juga. Dan Santi nggak pakai baju hijau waktu itu, pakai baju pink. Santi ingat banget pakai baju pink. Terus ada sih kayak ada sesuatu hal, kan kita namanya orang media ya. Ya. Beliau udah bilang ada sesuatu hal yang memang nggak boleh disampaikan ke publik. Oh ya, benar itu. Benar. Cuma Santi sampaikan. Santi sampaikan dalam konten itu, dan itu kontennya nggak tayang sih emang. Santi ngobrol waktu itu pas Santi konten. Santi sampaikan karena waktu itu ada rasa kesel dalam hatinya Santi, ingin nyampein permasalahan case ini gitu. Oke. Beliau udah negur nih, jangan ngonten tentang itu. Tentang Terus, apa sih? Iya tentang masalah rumah tangga orang lain lah, kes masalah rumah tangga orang lain, kan banyak orang yang curhat gitu. Terus kan Santi mungkin ilmunya juga belum sampai yang di situ gitu mungkin ya. Terus habis itu beliau udah nge-warning Santi jangan disampaikan itu. Tapi Santi tetap kekeh untuk nyampein itu. Tiba-tiba udah dong sepi banget nih, udah matahari udah hampir nggak ada nih, gelap. Udah gelap kan. Nah matanya Santi ini kan minus nih, minus terus sama silinder lagi. Nah kacamata kan Santi waktu itu pakai tas ransel ya, kacamata di ransel. Dan waktu itu Santi lapar banget lapar banget, lapar-laparnya. Namanya kita habis perjalanan jauh terus ke pantai, habis ngoceh-ngocehin kan butuh energi keluar ya, lapar banget. Santi tuh mikir aduh enak jajan kali ya, kayak apa. Nah Santi mikir di atas itu tuh kayak ada warung. Di tebing-tebing itu. Santi naiklah ke tebing itu, ternyata nggak ada apa-apa. Santi turun lagi, ombak udah naik. Terus mau kayak gimana? Santi udah jalan aja pinggir-pinggir ngeraba. Waktu itu kan kacamata udahlah nanti aja, kalau tas tak keluarin takutnya nanti basah kena air atau apa gitu kan. Nah terus habis itu adalah sosok perempuan dua di depan Santi. Santi kan nggak ngerti ya masih awam lah, masih awam. Cuma tak bilangin ini, Kak nggak usah takut, tak bilangin gitu. Santi ngobrol sama sosok perempuan itu. Bukan manusia? Aku nggak tahu sih, aku nggak ngerti juga sih. Tak bilangin gini, Kak nggak usah takut, pegangan aja sama aku. Karena aku taunya mungkin karena gelap juga, karena ngerasain karena kita gelap ya udahlah kita bareng-bareng untuk ke dasar pantainya gitu loh, ke pantainya biar nggak itu kan. Wah habis dipegang tuh langsung kayak Santi kayak tenggelam ombak itu udah besar banget, langsung blek gini. Santi udah cuma gini aja, ya Tuhan jangan mati dulu. Santi ada itu kayak pegangan karang gitu ya. Pegangan karang itu udah tas Santi udah tenggelam udah semuanya lah. Santi pegangan, dan Santi kan pakai kamen. Pakai kamen, nggak gimana mau apa larinya itu gimana? Kamen bawa tas ransel, pakai kebaya itu kan. Terus tiba-tiba ombaknya agak surut dikit, pelan-pelan tuh udah Santi udah kayak gini kan, pegangan karang udah kayak gini, udah ombak itu udah kayak gini-gini tuh. Kan ombak di pantai Uluwatu kan tinggi banget. Apalagi udah malam loh. Habis itu udah kan ombaknya agak landai dikit, Santi langsung naik kayak Spiderman tuh. Langsung naik ke tebing atas. Ngamanin diri, langsung Santi terjun ke tanah itu. Udah Santi sampai lemes banget kakinya. Sampai kadang lihat jalan tuh, ya ampun Santi masih hidup ya. Makanya kadang terus kemarin itu kan Santi ke pantai lah, sempat ke pantai. Kan kalau abis metata itu kan kayak potongan itu kan taruh di bungka gitu gading itu kan katanya dibuang di laut gitu kan, udah kan. Nah Santi itu waktu itu karena nggak pakai baju hijau, nggak pakai kebaya lah waktu itu, cuma biasa aja, cuma ngaturin canang aja. Terus udahlah ini tak lempar aja, tak larung di laut gitu kan, nggak mikir gitu. Santi baru turun di berapa tangga itu udah ombak udah besar banget, kayak udah sampai Santi itu udah kayak mau ke bawah gitu. Makanya kadang banyak orang tanya kenapa sih harus pakai baju hijau, karena kalau baju hijau Santi lebih aman.
Oke. Dan Santi nggak ada apa ya, Astungkara ya Santi dilindungi gitu sama beliau. Tapi kalau pakai yang hal lain atau Santi nggak pakai ini itu udah kejadian kayak gitu lagi, dan itu 2 kali kayak gitu. Makanya Santi lebih safe Itu dah untuk temanku pakai hijab. dulu itu kan dia kan sempat kecelakaan sampai terlempar 20 meter, Serius? nggak mati. Nggak, luka dikit aja. Setelah ditunasin, katanya dia dilindungi oleh bunda gitu. Ibu Ratu. Seperti itu sih. Makanya dia terus memuja itu. Jadi kan Kalau dia sangat disayang katanya gitu. Makanya aku dikit aja aku bikin masalah sama dia, udah langsung kamu jangan kayak gini. Kayak dilindungi itu orangnya. ya bener sih ya, Astungkara lah, berkat beliau juga Santi lebih dewasa, lebih bisa membawa diri lah kemana-mana. Jadi ya Astungkara banget gitu sama beliau. Terakhir puasa putih itu aku lihat di Puasa konten-konten. memutih, Puasa makan bunga. putih itu gimana? Memang ada ajaran gitu atau apa tujuannya itu? Gini ya Bli, kalau Santi ini kan sudah proses hidup untuk mengosongkan diri secara lahir batin. Lahir maksudnya dalam arti pikiran Santi, keinginan Santi, atau batinnya Santi itu agar nggak minta yang aneh-aneh gitu loh, dalam arti keinginan yang berlebihan gitu kan. Beliau-beliau yang di badannya Santi itu seneng kalau Santi ngajeng seperti itu. Jadi kayak Santi ngajeng sekar, entah bunga melati, bunga mawar, bunga apapun itu yang bisa Santi konsumsi, bunga anggrek pun, ya beliau di dalam badannya Santi happy, enjoy akan hal itu. Dan lebih ke proses apa ya, Ada hidup ini kan pawise kah misalnya ada yang meminta gitu atau kalau keinginan pawise Cindy? natural aja ya Bri ya, natural ya, kayak nggak ada. Ada nggak yang orang lain melakukan itu? Santi nggak tahu juga. Oh. Santi nggak tahu. Kayak misal kadang ada orang bilang gini, puasa mutih nggak seperti itu ya. Kadang misal ada temanku gitu. komen gini, standarnya puasa mutih gini, nggak bisa. Santi nggak bisa disamain akan hal itu. Balik lagi, spiritual orang beda-beda. Puasa putih, nasi putih, pokoknya semua serba putih. Nasi putih, bunga air putih, bunga putih, bawang terus bawang putih Santi ngajeng itu. Gila. Jadi sempat waktu itu Santi Setiap hari? sakit, ada hari-hari tertentu. Oh, tidak setiap hari. Ada misal hari-hari tertentu. ada Santi ambil 3 hari, ambil 7 hari. Nah, dalam proses ini kan manusia itu harus netral, Bi. Dalam arti gini, semesta ini, dunia ini, Buana Agung ini, itu kan kita kalau untuk ilmu spiritual itu kan nggak memandang agama, suku atau golongan mana, tapi yang dibaca semesta ini adalah tentang keseimbangan. Jadi makanya manusia itu memiliki jatah salah dan memiliki jatah benar. Jadi kalau jatah salahnya terlalu banyak juga nggak bisa, benarnya pun terlalu banyak pun juga nggak bisa. Karena semua harus seimbang, dan itu harus dinetralkan dengan cara, kalau Santi ya harus memutih. Dalam arti kalau orang netral itu kan hambar. Jadi ketika Santi ngerasain asin ya Santi ngerasa asin, ketika manis ya bisa ngerasain manis, karena Santi udah di titik netral akan hal itu, nggak ada rasa. Jadi seperti itu sih. Jadi itulah yang harus Santi lebih ke evaluasi diri, dan mungkin ini adalah salah satu Santi untuk memutus karma yang tidak baik dalam hidupnya Santi. Ya, jadi kan karma itu harus kita bisa redam dengan rasa bakti, rasa pengorbanan. Itu adalah salah satu bentuk pengorbanannya Santi. Jadi pengorbanannya Santi dengan apa? Ya dengan puasa, dengan perilaku baik, dengan punya misal seperti itu, atau seperti apa, banyak hal seperti itu. Jadi kayak kita kayak karma kita ini coklat gitu ya, gelas coklat. Ketika kita tuangin dengan hal kebaikan, itu keburukan juga akan keluar, dan itu berproses. Dan proses semuanya, inti dari kita beragama, kita spiritual, itu adalah kesadaran diri. Tahu tujuan hidup kita apa, tahu mengenali diri kita seperti apa. Ketika kita bisa memperlakukan diri, misal Santi lebih ke jujur, kayak balik lagi ke tadi. Ketika Santi ingin dicintai oleh pasangan Santi harus bisa mencintai diri Santi sendiri. Ketika Santi ingin dihargai pasangan atau orang lain atau siapapun next ke depan, Santi harus bisa menghargai diri sendiri. Jadi sebelum menikah sama orang lain, kalau prinsipnya Santi, sebelum menikah sama orang lain, kita harus bisa menikah dengan diri kita sendiri. Menerima diri kita, mencintai diri kita,
menghargai diri kita. Maka dari itu kita harus kita nanti akan dikirimkan Tuhan dengan pasangan yang bisa memperlakukan seperti itu. Makanya menikah itu adalah proses juga sama, harus dilakukan dengan kesadaran. Nggak bisa menikah hanya dengan pendapat orang. Sing bling sing nganten gitu di Bali gitu. Nah, mungkin itu fenomena ya beliau. Ini kompleks kalau ngomongin ini nanti lah kita ngomongin. Gitu. Nah, balik lagi kayak pernikahan itu kan harus dengan kesadaran balik. Apapun bukan pernikahan aja, kita ke pura juga harus dengan kesadaran, karena nggak mungkin juga Ida Betara suka dengan orang pencitraan. Bener nggak? Segala sesuatu kan harus dengan hati. Bukan karena saya mau ke pura agar dilihat orang seperti ini itu, nggak bisa. Ida Betara itu tahu isi hati kita, tahu energi kita seperti apa, dan beliau nggak bisa dimanipulasi akan hal itu. Jadi perbaiki diri kita, tujuan kita, karena banyak orang yang sekarang itu gonjang-ganjing, bingung tidur, inggu-ingguhan gitu. Aduh, tujuan hidupnya apa? Hidup saya apa ya? Kenapa hidupnya saya seperti ini ya? Harus seperti ini itu. Belajar untuk accepting, menerima diri dulu. Konsep dasar spiritual harus kita bisa menerima. Siapa yang bisa menerima diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Pasangan belum tentu, orang tua belum tentu, teman juga belum tentu. Maupun menerima itu pun paling ada takarannya berapa persen. Tapi kalau diri kita harus bisa menerima. Oh, ini jalan hidup saya. Oh, ini diri saya, kondisinya seperti ini. Jangan ngeblaming. Semua perjalanan hidup adalah pelajaran. Tidak ada salah benar yang abadi. Semuanya bisa diperbaiki. Selagi kita memiliki nafas kita masih ada harapan hidup. Kita bisa melihat matahari, kita masih bisa memiliki ada harapan hidup yang ada. Jadi seperti itu. Jadi kita harus lebih bisa tahu tentang diri kita seperti apa. Siap, Santi, terima kasih nih sudah banyak. Berapa jam kita ngobrolnya? 1,5 jam ini udah gila. Terima Santi. Terima kasih, suksma ya Bli. Saya sangat senang bisa ngobrol dengan Santi Dharma Chandra karena ini menurut saya banyak hal penting yang bisa di-share dari Santi ini dan dipelajari oleh atau dijadikan inspirasi oleh orang Bali lah. Karena banyak orang Bali yang tidak nyaman atau tidak bersyukur jadi orang Bali. Ini malah ada orang rela cerai loh jadi orang Bali, bahkan jadi Bali yang benar-benar Bali gitu sekarang kan. Kan banyak yang orang Bali yang tidak mau belajar tentang agamanya gitu kan. Oke, thank you pokoknya. Saya sangat respect. Ini adalah salah satu prestasi Santi di Bali, yaitu diundang di Jack Bali. Santi astungkar banget kepada Ida Betara dan Lulu. Selamat Metatah. Sudah biasanya kalau orang metatah itu biasanya segera menikah. Astungkara ketemu jodoh yang memang sesuai keinginannya. Santi Dharma Chandra. Terima kasih. Sukses semua, kita tutup. Om Santi.